Shalom jemaat sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada. Puji syukur atas kebaikan Tuhan bahwa pada pagi hari ini kita sekali lagi boleh datang beribadah kepada Tuhan walaupun masih secara online. Saya undang Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita mempersiapkan diri dan mendengarkan panggilan ibadah yang diambil dari Mazmur 95 ayat 1 hingga 7. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya lah laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kita umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Allah Tritunggal. Saat teduh. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di hari Paskah ini, mari kita datang di hadapan Tuhan, mengoreksi diri kita, dan biarlah sungguh-sungguh
4 hari yang kita sudah refleksikan dan juga pada puncaknya hari ini dapat sungguh-sungguh menggugah hati kita dan mendekatkan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan untuk rangkaian doa puasa yang sudah kami langsungkan dan puncaknya sampai pada saat ini ya Tuhan. Kami merayakan hari kemenangan-Mu ya Tuhan. Engkau telah menang atas maut. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah demi anugerah yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Meskipun terkadang ya Tuhan kami menjadi tidak setia di hadapan-Mu. Kami berdoa bila Tuhan memberkati ibadah kami, perayaan pada saat ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati untuk setiap kami, supaya kami diingatkan dan hati kami diangkat untuk sungguh-sungguh menyembah Tuhan, dan kami sungguh-sungguh beribadah bersama dengan Tuhan. Karena itu Tuhan kami serahkan, biarlah Engkau yang mengoreksi diri kami ya Tuhan. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ampunilah kami ya Tuhan. Jika ada perkataan maupun pemikiran kami yang menyimpang daripada firman-Mu, ampunilah kami ya Tuhan. Dan biarlah Engkau layakkan kami di dalam ibadah untuk perayaan Paskah pada pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebentar lagi kita akan bersama-sama membacakan bacaan pertanggapan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian boleh ikut membacakan pada bagian jemaat. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang meninggal. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Tuhan telah bangkit, haleluya. Sesungguhnya Ia telah bangkit, haleluya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang di dalam aku. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Jemaat yang terkasih, kita telah menjalani masa Prapaskah selama 6 minggu berturut-turut. Dan sekarang tibalah hari yang kita nanti-nantikan. Hari ini kita mau merayakan Hari Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Perbuatannya sungguh teramat ajaib. Maut telah dikalahkannya, Tuhan Yesus Kristus telah bangkit dan hidup. Dialah Alfa dan Omega, yang terawal dan yang terakhir. Tuhan pencipta dan pemilik hidup kita. Mari kita datang menyembah kepada Tuhan kita yang hidup. Kita naikkan segala puji syukur kita hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku,
terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Yesus, kaulah pujian kami Tuhan. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Benar Tuhan, kaulah pujian kami Tuhan. Kau layak menerima segala pujian dari kami Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan yang turun ke dunia, rela meninggalkan tahta kemuliaan-Mu di sorga demi menebus hidup kami, manusia yang hina dan berdosa ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Engkau Raja kami yang mulia. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah namamu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Takut dan ragu, karena Kau ada dalamku.
Sungguh nyata kebesaran-Mu Tuhan, sungguh besar kasih-Mu kepada kami. Perbuatan-Mu sungguh ajaib dan mulia, karya salib-Mu agung dan sempurna. Kaulah penyelamat hidup kami Tuhan. Kami mau sembah dan muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Tak ku takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Biar alam raya seisi semesta bertelut memandang-Mu. Buat seluruh karya-Mu, oh Yesus, Engkaulah Raja termulia. Biar alam raya seisi semesta bertelut memandang-Mu. Buat seluruh karya-Mu, oh Yesus, Engkaulah Raja termulia. Dan ku nyatakan kebesaran, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Oh, dan ku nyatakan kebesaran, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Penginjil Sulaiman. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama akan mendengarkan persembahan pujian dari Komisi Pemuda dan Remaja kita. Darkness, we were waiting without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dark. Praise the Father.
Christ the cross. For even in your suffering, you saw to the other side. Knowing this was our salvation, Jesus, for our sake you died. Held its breath till that stone was moved for good, for the Lamb had conquered death, and the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who'd come to the Father are restored, and the Church of Christ was born. Then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of old shall not kneel, shall not fade. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Shalom saudara yang kasih oleh Tuhan. Saya atas nama pribadi mengucapkan selamat hari Paskah buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sungguh bersyukur jika kesempatan pada pagi hari ini bisa berada di tengah-tengah saudara untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Nah, mari kita akan membuka firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi ini di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-25 dengan tema Akulah kebangkitan dan hidup. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kita akan membaca bagian ini. Saya mengajak saudara, khususnya saudara yang ada di rumah, untuk membuka firman Tuhan bersama-sama dengan saya di dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25. Kalau sudah mendapatkan, mari kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga lah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Hamba hanyalah alat di tangan-Mu ya Tuhan. Bila Engkau sempurnakan pemberitaan firman Tuhan,
sehingga berita yang mau disampaikan adalah berasal dari Engkau dan bukan berasal dari hamba-Mu. Dan berkatilah untuk setiap saudara-saudara kami yang berada di rumah pada saat ini yang sedang beribadah menyambut hari Paskah. Biarlah Tuhan juga mempersiapkan hati mereka untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Bekerjalah saat ini ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berapa hari ini ada satu topik atau satu pemikiran yang terbersit di dalam pikiran saya, yaitu mengenai kematian. Kenapa saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Karena beberapa waktu yang lalu saya berkesempatan untuk berkunjung ke seorang anak remaja ya, yang berusia baru 17 tahun saudara. Dan ketika itu saya dalam perjalanan ya, sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk pergi ke vaksin begitu ya. Tiba-tiba saya dikontak lalu saya mampir ke rumah sakit. Nah saudara, ketika sampai di situ saya melihat ada seorang anak remaja yang sedang meringkih kesakitan ya. Dan ketika itu saya melihat dan memang dia berada dalam situasi yang tidak memungkinkan. Dan ketika itu saya menyapa dia dan dia sudah begitu lemas saudara ya. Ketika itu untuk bernafas saja sudah susah ya, kadar oksigennya itu kira-kira di bawah 80. Dan ketika itu saya masih sempat berbincang dengan dia dan dia sangat-sangat kesusahan untuk bernafas. Dan kesempatan terakhir itu saya sempat menguatkan dia dan mendoakan dia. Dan setelah itu saya melihat bagaimana papa mamanya memeluk anak ini dan mereka menangis bersama-sama. Dan ini menjadi satu momen yang mengharukan sekali. Dan ketika itu saya hanya berpesan, jika engkau sakit, panggil nama Tuhan. Jika tubuhmu merasa sakit, panggil nama Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada engkau. Dan ketika itu dia mengangguk dan mengatakan iya. Dan saat itu saya menyaksikan bagaimana dia sempat makan begitu ya. Dia minta makan pisang, lalu dia membuka masker oksigennya. Dan ketika itu saya melihat bagaimana susahnya dia bernafas. Dia harus membuka maskernya, kemudian dengan tangan gemetar. Lalu dia memakan pisang itu, lalu dia mengembalikan masker oksigen itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya menangis di hadapan anak itu. Kenapa saudara? Karena saya merasa begitu luar biasa perjuangannya dia. Bahkan untuk bernafas dan mengunyah ya, satu suapan pisang saja, dia harus bergumul setengah mati. Dan ketika itu karena saya harus berangkat kembali, tidak lama kemudian saudara, hanya berselang hitungan 10-20 menit ya, saya mendapat kabar kalau anak ini sudah dipanggil oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara mengenai kebangkitan itu tidak dapat dipisahkan daripada kematian. Berbicara mengenai hidup tidak dapat dipisahkan dengan kematian. Kenapa saudara? Karena antara kehidupan dan kematian adalah satu dimensi yang tidak dapat dipisahkan. Dan kita tahu bahwa ketika Yesus berkata dalam bagian ini, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Itu berarti Tuhan Yesus sedang berbicara mengenai masa-masa sengsara sebelumnya. Ketika dia mengalami satu penderitaan yang luar biasa. Ketika Alkitab mencatat dia menjalani jalan Via Dolorosa itu. Ketika dia berada dalam satu kesempatan di mana dia sudah tidak kuat lagi. Lalu dia terjatuh kemudian dibantu untuk bangkit berdiri. Dan Alkitab juga mencatat bagaimana ketika dia berada dalam satu situasi di mana dia sendirian dan dia berseru, Eli, Eli lama sabaktani. Saudara yang kasih oleh Tuhan, momen kematian itu berada di ambang pintu atau di ambang matanya saudara. Ketika itulah dia ketika sudah menggenapkan rencana Tuhan, lalu dia mengatakan, Bapa, kuserahkan ya nyawaku, aku kembalikan kepada engkau ya. Dan dia mengatakan sudah selesai. Saudara yang kasih oleh Tuhan, berbicara mengenai Paskah itu berarti tidak bisa dipisahkan antara kematian dan juga kehidupan, antara kematian dan juga kebangkitan. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam bagian firman Tuhan ini, kalau saudara melihat ya, kalau kita membaca baik-baik, maka kita dapat menemukan ada satu kebenaran yang ingin disampaikan ya. Dan kita tahu bahwa pada umumnya manusia sangat mencintai kehidupan, bukan? Sekarang lagi musim vaksin saudara ya. Di mana-mana orang memamerkan foto sedang vaksin begitu. Kalau mau permisi bertanya apa tujuan vaksin, ujung-ujungnya kita akan mengatakan supaya saya bisa bertahan hidup, supaya saya tidak kena COVID, supaya saya bisa menghidup udara segar untuk esok harinya.
Itu berarti hidup begitu penting, hidup begitu berharga. Makanya saudara, bersyukurlah saudara jika sampai pada saat ini engkau dan saya tetap masih memperoleh kehidupan. Nah saudara, dalam firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-11 di sini, firman Tuhan mengatakan apa saudara? Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Saudara, ketika baca ayat ini, saudara mungkin akan berkata, mana mungkin orang yang sudah mati dia akan bangkit kembali, ya? Mana mungkin seseorang yang sudah tidak bernafas dia akan hidup kembali, ya? Nah saudara, mari kita akan lihat apa maknanya. Saya akan membagikan, ada 2 bagian dalam bagian ini, ya. Berhubung waktu saya tidak akan panjang lebar, saya langsung kepada esensinya bahwa dalam bagian ini apa maknanya, ya. Makna yang pertama, kalau saudara membaca, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Itu berarti di dalam bagian ini Yesus sedang ingin mengatakan bahwa di dalam aku, kata Tuhan. Karena ini adalah seri daripada ego emi, aku adalah, ya. Yesus ingin mengatakan aku atau di dalam aku, maka engkau akan memperoleh pengharapan, ya. Nah saudara, pengharapan ini sesuatu yang penting termasuk pada saat ini. Ketika mempersiapkan firman Tuhan ini, saya mengingat atau melihat kondisi sekarang. Ini adalah satu topik yang begitu up to date sampai pada saat ini. Kenapa saudara? Karena banyak orang sudah lost hope, sudah tidak punya pengharapan di dalam Tuhan. Kenapa saudara? Banyak kali mereka mengeluh akan kehidupan mereka yang susah. Banyak kali mereka mengeluh mengenai pekerjaan mereka yang juga sekarang cenderung menurun. Dan banyak orang mengeluh karena rumah tangga mereka yang mengalami begitu banyak konflik. Saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam bagian ini firman Tuhan ingin mengatakan, di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam Yesus ada pengharapan yang sesungguhnya. Kenapa saudara? Kalau saudara perhatikan dalam bagian ini, saya mau mengutip apa yang dikatakan oleh John Calvin, ya, dalam buku tafsirannya. Dia mengatakan, dalam bagian ini adalah penegasan sebab semua manusia terhisap dalam kematian, ya, atau disebut sebagai meninggal, akan meninggal, ya, sehingga manusia membutuhkan Kristus yang adalah awal dari kehidupan atau sebagai sumber kehidupan. Dengan kata lain, John Calvin ingin mengatakan bahwa ketika manusia semua pada dasarnya akan menuju kepada kematian, maka dia tidak mempunyai pengharapan, tapi bersyukur ada Tuhan Yesus yang dirinya adalah disebut sebagai sumber kehidupan, sehingga dengan menjadi sumber kehidupan maka kita mempunyai pengharapan. Nah saudara, puji nama Tuhan. Ketika kita berbicara mengenai Yesus adalah kebangkitan, maka kita berbicara mengenai apa saudara? Dalam Yesus itu ada sesuatu yang berbeda, ya. Nah saudara, kadangkala ketika kita mengenal manusia, pengharapan manusia itu kadangkala bisa berubah, bukan? Kadangkala manusia menjanjikan sesuatu, belum tentu dia memberikan apa yang dia janjikan, ya. Oleh karena itu saya paling takut untuk menjanjikan kepada anak saya, karena kalau tidak ditepati maka berarti saya berdosa, ya. Tapi berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa dialah satu pengharapan yang sesungguhnya. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Pengharapan yang memberikan kehidupan. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, inilah pesan yang mau disampaikan. Itulah kenapa saya kutip dari Yohanes pasal yang ke-5 ayat 25 mengatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Artinya apa saudara yang kasih oleh Tuhan? Dalam bagian ini firman Tuhan ingin mengatakan, ya, bahwa ketika orang itu mendengar suara Tuhan, dia akan memperoleh kehidupan. Kenapa saudara? Karena sudah dituliskan dalam firman Tuhan dengan jelas, ya. Kita sudah membaca surat cinta Allah kepada manusia, Yohanes 3 ayat 16, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, itu berarti ketika kita berbicara mengenai pengharapan dalam Kristus, kita sedang membicarakan mengenai seseorang yang sudah mengorbankan dirinya, mati di atas kayu salib, bukan karena kesalahannya, bukan karena dosanya, tapi demi menebus dosa saudara dan saya. Itu berarti saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam bagian ini ketika Yesus mengatakan akulah kebangkitan dan hidup, berarti Yesus ingin mengatakan bahwa akulah sumber pengharapanmu. Di dalam aku ada pengharapan. Kenapa? Karena Yesus telah menebus saudara dan saya. Karena Yesuslah kita bisa memperoleh hari esok. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, saya membaca kisah ini mengenai sepasang, ya, dokter ahli bedah di Thailand saudara, ya, seorang suami istri yang pintar sekali, dan mereka dikaruniai seorang putri, ya. Ketika mereka mendapatkan putri ini, mereka senang sekali, bahagia sekali seperti orang tua pada umumnya.
Dan sejarah hidup mereka berbicara lain ketika putrinya menginjak ulang tahun yang kedua. Ketika itu anaknya mulai mengalami sakit. Dan ketika itulah sebagai dokter dia tahu anaknya ini tidak punya pengharapan karena dia mengalami kanker, saudara ya. Dan setelah berunding dengan istrinya, lalu dia akhirnya mengambil satu jalan, yaitu kalau dalam istilah medisnya adalah cryogenetically ya. Jadi Ari berbicara mengenai bagaimana mengawetkan ya. Jadi sebuah jenazah atau seseorang. Nah, lalu ketika putrinya baru meninggal, mereka menyuntikkan ya satu sejenis cairan antifreeze ya, yang nantinya akan berfungsi untuk melindungi organ-organ tubuh bagian dalam sehingga tidak terjadi kerusakan begitu ya. Dan harapan mereka ketika di-freeze anaknya ini, di kemudian hari mereka yakin, bahkan dikatakan 100% mereka yakin nanti akan ditemukan satu teknologi yang bisa membangkitkan kembali anaknya. Maka ketika hari itu datang, anak ini akan dibangkitkan. Saudara, ketika membaca ini ada rasa lucu, ada rasa sedih, dan ada rasa apatis di dalam diri saya. Kenapa saudara? Sebagai seorang ayah tentunya ini sesuatu yang memberikan pengharapan. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau berbicara kenyataan, maka kita sedang membicarakan satu kemustahilan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, frozen child ya, anak ini dijuluki sebagai anak yang dibekukan begitu ya. Kenapa saudara? Karena saking cintanya papa mamanya. Saudara, Tuhan Yesus tidak memberikan pengharapan yang palsu. Tuhan Yesus tidak memberikan pengharapan yang semu, tapi Tuhan Yesus memberikan pengharapan yang sesungguhnya. Itu berarti saudara, ketika engkau berbicara atau bertanya, apa berita Tuhan mulai pasca tahun ini? Saya mau katakan, Tuhan ingin mengatakan, selalu ada pengharapan di dalam Kristus. Jangan putus asa, berjuanglah. Kenapa? Karena Tuhan itu menyertai saudara. Yang kedua dan yang terakhir saudara, kalau saudara melihat bahwa dalam kehidupan ini ya, kita selalu ingin menjadi pemenang ya. Tapi dalam bagian ini kalau sudah membaca firman Tuhan dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati ya. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan tetap hidup walaupun ia sudah mati. Nah saudara, ini yang kedua berbicara mengenai bahwa di dalam Kristus bukan saja ada pengharapan, tapi di dalam Kristus dikatakan ada satu kemenangan yang luar biasa. Saudara rindu menjadi pemenang bukan? Tapi kemenangan kita kadangkala kemenangan yang sementara. Tapi dalam bagian ini firman Tuhan mengatakan bahwa kenapa di dalam Kristus ada kemenangan? Karena Alkitab mengatakan orang yang mati pun ya dikatakan yang percaya kepadanya akan dihidupkan. Dan konteksnya ini berbicara mengenai konteks Yohanes pasal yang ke-11. Kita tahu bahwa Yohanes pasal 11 ini adalah sebuah narasi yang menceritakan mengenai sebuah keluarga ya, yaitu ada kakaknya dua, kemudian ada adiknya namanya Lazarus ya. Dan singkat cerita Lazarus ini mengalami sakit kemudian akhirnya meninggal. Dan ketika Yesus dipanggil, Yesus menunda dan Yesus tidak langsung datang, tapi Yesus datang 4 hari kemudian begitu ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa manusia terjadi proses pembusukan. Itu kira-kira sampai pada hari yang ketiga. Hari yang keempat itu lebih lagi begitu ya. Tapi saudara, ketika itu Yesus datang, dan ketika Yesus datang, Yesus mengatakan apa saudara ya? Di situ dikatakan, ya ini yang saya katakan tadi ya. Yesus datang, lalu Yesus mengatakan dan menggunakan satu istilah, dia tidak mati tapi dia tertidur ya. Nah saudara, mungkin kalau kita baca ini kita ingin mengatakan, waduh, Yesus ini kok ngomong begini ya, ketika orang mengalami kedukaan ya. Tapi Yesus mengatakan bahwa atau ingin mengkomunikasikan satu konsep bahwa di dalam Kristus ketika engkau percaya kepada Dia, maka setiap orang itu bukan saja mempunyai yang namanya pengharapan, tapi dikatakan maut dikalahkan. Loh kok bisa Pak ya? Ini berbicara mengenai nanti dimensi kehidupan ketika saudara dan saya ketika dipanggil oleh Tuhan ya. Dan ketika itu maka ada satu dimensi kehidupan yang akan datang yang disebut sebagai kehidupan yang kekal di surga. Nah saudara, ketika mungkin orang menderita di muka bumi, ketika orang mengalami sakit yang parah di muka bumi, lalu Tuhan izinkan dia untuk berangkat supaya dia pergi kepada kehidupan yang lebih kekal dan lebih enak begitu ya. Makanya kembali kepada cerita di awal khotbah saya mengatakan kepada papa daripada putri ini, saya mengatakan engkau begitu menyayangi putrimu, tapi saya mau katakan Tuhan jauh lebih sayang kepada dia.
Dan Tuhan tahu bahwa dia sedang menderita. Dan Tuhan sedang memberikan satu kelegaan kepada anakmu. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika di dalam Yesus ada pengharapan, ketika di dalam Yesus ada kemenangan, maka yang terjadi selanjutnya adalah apa, saudara? Hasilnya Lazarus yang mengalami kematian itu ketika dipanggil oleh Tuhan Yesus, Yesus memanggil Lazarus, Lazarus, kemudian Lazarus itu keluar. Saya tidak bisa membayangkan, saudara, ya, kalau orang meninggal di Yahudi itu, ya, adat Yahudi itu biasa dikasih kain kafan. Berarti ketika Lazarus keluar, itu besar kemungkinan apa yang terjadi, saudara, ya, harusnya ada alat peraga di sini, ya, ada orang yang memperagakan, yaitu apa? Ya kan loncat begitu, ya, karena diikat dengan kain kafan. Tapi dia keluar, lalu dalam sejarah saya membaca kemudian bahwa Lazarus ini meninggal dalam usia tua. Berarti penyembuhan yang Tuhan bikin ini bukan kaleng-kaleng begitu, ya, bukan sesuatu yang palsu, ya. Dan Lazarus dikatakan bangkit beneran, dan dia hidup beneran, dan dia keluar daripada kubur itu. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, artinya apa, saudara? Artinya di dalam Kristus, di dalam Kristus ada kemenangan, artinya dia memperoleh kehidupan dalam konteks Lazarus. Tapi ketika Lazarus mati pun dia mendapatkan kehidupan yang kekal di surga, ya. Artinya entah itu di dunia, entah itu dalam kehidupan akan datang, dia mendapatkan kemenangan atas maut, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, oleh karena itu inilah yang disebut dengan Allah itu memberikan kemenangan. Nah, saudara, dalam konteks sekarang, dalam Paskah yang kita peringati ini, Tuhan Yesus sedang melawat setiap kita, ya. Dalam konteks perjanjian lama kita mengenal istilah Passover, ya. Ketika malaikat Tuhan itu melewati rumah-rumah orang Yahudi, ya, yang dalam di atas pintunya itu diberikan satu darah gitu, ya, dioleskan, ya. Artinya apa? Malaikat maut itu melewati, tidak terjadi, ya, kematian anak sulung. Nah, saudara, penyertaan yang sama, Tuhan itu akan memberikan pemeliharaan kepada setiap kita, sehingga apa, saudara, kita diberikan kemenangan, kita mendapatkan satu kelepasan, ya. Kalau dalam konteks kematian ada 2 poin yang penting, yaitu apa? Engkau dilepaskan dari maut dan engkau dilepaskan dari kesedihan, ya. Kalau saudara bertemu dengan orang yang ditinggal oleh orang yang dikasihi, maka air mata adalah menjadi sesuatu yang akan keluar secara natural ketika dia meninggalkan kita, ya. Oleh karena itu, saudara, kesedihan dan kehidupan adalah 2 dimensi yang mewarnai mengenai kematian, ya. Nah, oleh karena itu, saudara, saya akan tutup khotbah saya dengan satu kutipan yang mungkin saudara sering membaca. Saya kutip dari Martin Luther King Jr., ya, seorang sebenarnya ini dia pejuang hak asasi manusia dan juga seorang pendeta dikatakan, ya. Dia mengatakan, jika engkau tidak bisa terbang, maka berlarilah. Jika engkau tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika engkau tidak dapat berjalan, merangkaklah. Apapun yang kau lakukan, engkau harus tetap bergerak. Kenapa, saudara? Karena ketika engkau menjadi putus asa, ketika engkau merasa tidak punya pengharapan dalam masa sekarang, firman Tuhan mengatakan, kalau imanmu mengecil atau imanmu menjadi ragu dalam masa kesusahan, maka celakalah hidupmu. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, biarlah pesan Paskah pada pagi ini, yaitu Yesus, di dalam Yesus bukan saja ada pengharapan, tapi dalam Yesus ada kemenangan. Itu berarti kalau kita mengaku sebagai anak Tuhan, sudahkah kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan bahwa kondisi akan menjadi lebih baik? Kalau kita sebagai anak Tuhan, sudahkah kita memperoleh kemenangan di dalam Tuhan, mengalahkan si aku yang lama, mengalahkan kehidupan kita yang mungkin tidak memuliakan nama Tuhan, sehingga kita memperoleh kebangkitan yang baru, hidup yang baru di dalam Tuhan. Maukah, saudara? Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampuni kami jika lewat Paskah ini kami diingatkan bahwa dalam hidup kami ternyata belum terjadi satu kemenangan. Belum terjadi sebuah kebangkitan yang sesungguhnya. Seringkali kami merasa ragu dan tidak punya pengharapan. Seringkali kami juga merasa menjadi seorang yang kalah dan bukan pemenang. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kami untuk kami sungguh-sungguh meyakini dalam Yesus ada pengharapan, dalam Yesus ada kemenangan, sehingga itulah yang memampukan kami menghadapi hari esok
Berkatilah setiap kami, khususnya jemaat-Mu yang berada dalam rumah. Kami berdoa untuk mereka yang berada di rumah, Tuhan. Jangan pernah tinggalkan mereka ya Tuhan. Bila Engkau topang mereka dalam kondisi apapun. Tuhan kiranya menyertai. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dengar seru doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang untuk Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di sepanjang abad dan tempat, mari kita kembali mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kini tibalah saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bersyukur atas setiap berkat dan pemeliharaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Mari kita bawa persembahan dan persepuluhan buat Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan kemenangan bagi kita. Dia telah bangkit dan hidup. Hanya Dialah satu-satunya pengharapan kita. Kini saatnya kita mau bangkit dan memberitakan perbuatannya yang ajaib kepada semua orang. Sebab kita dipilih dan dikuduskannya. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan terguncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Dialah satu-satunya pengharapan kita. Dia memberikan kemenangan buat setiap kita. Kuasa Roh-Nya yang dahsyat selalu beserta kita. Mari nyatakan, Yesus Raja pemenang. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan terguncangkan. Sampai selamanya, sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan.
bangkit nyatakan nama Yesus yang besar. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan terguncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, param param. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa, mau menyerahkan persembahan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur. Di tengah-tengah kami merayakan kebangkitan-Mu, kami kembali beroleh pengharapan, kami beroleh kemenangan di dalam Engkau saja. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa untuk Paskah pada tahun ini. Ada begitu banyak berkat baik secara rohani maupun secara jasmani yang kami terus rasakan hari lepas hari. Oleh karena itu Tuhan, ketika kami mempersembahkan, biarlah Engkau yang terus akan memakai persembahan kami, sehingga persembahan kami boleh Tuhan kuduskan dan layakkan untuk dipakai memperluas kerajaan surga melalui Elion Rungkut ini. Kami sungguh mengucap syukur dan kami menyerahkan persembahan kami pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan tetap berdiri, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat pada pagi hari ini. Yang pertama, kita akan bersama-sama menaikkan doa kita, kembali kita menyerahkan negara dan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa terus, kita menyerahkan selepas dari bom di Makassar yang terjadi pada minggu yang lalu. Kita terus mau menyerahkan keamanan negara ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan memakai aparat keamanan sehingga semuanya boleh terkendali dan boleh menggagalkan rencana-rencana jahat yang mengacaukan keamanan di Indonesia. Mari bersama-sama kita membuka suara, kita berdoa untuk negara dan bangsa Indonesia. Kembali Tuhan, kami mau menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau yang akan terus menolong bangsa ini di tengah-tengah situasi keamanan selepas bom yang terjadi di Makassar pada minggu yang lalu. Tuhan yang akan tolong, Tuhan yang akan terus memberikan hikmat kepada pihak keamanan untuk boleh menciptakan suasana keamanan, ketertiban di negara ini, untuk boleh menggagalkan segala rencana-rencana jahat yang tidak sesuai dengan apa yang kami rindukan, dengan kedamaian, dengan keadaan keamanan dan ketertiban yang ada. Menyerahkan Tuhan untuk pemerintah boleh menangani segala persoalan-persoalan yang ada di negara ini. Kami menyerahkan terus keamanan dan ketertiban, suasana damai ini ke dalam tangan Tuhan. Demi Yesus kami berdoa. Selanjutnya kita juga akan berdoa untuk diri kita secara pribadi, lepas pribadi ke dalam tangan Tuhan. Berdoa untuk pertumbuhan jemaat. Kita berdoa terus agar di dalam kehidupan kerohanian kita, tidak hanya di dalam doa puasa saja kita senantiasa berdoa kepada Tuhan, tetapi kehidupan doa kita boleh semakin terbangun melalui momen, melalui event Paskah pada tahun ini. Sehingga bukan hanya doa puasa saja kita boleh melakukan di dalam ibadah doa, tetapi boleh setiap Rabunya semakin hari semakin ada kerinduan bagi kita jemaat di Elion Rungkut untuk menaikkan doa bersama-sama. Mari kita membuka suara, kita berdoa.
Bapa di dalam kerajaan surga, saat ini kami terus rindu agar jemaat di Elion Rungkut ini boleh memiliki pertumbuhan kerohanian yang baik, semakin hari semakin baik. Khususnya Tuhan, di dalam kehidupan berdoa. Tuhan, kami rindu agar ketika kami merayakan Paskah, ketika kami boleh diingatkan akan kasih dan cinta Tuhan di dalam hidup kami, ketika kami di dalam doa puasa begitu rajin, begitu ingin dekat dengan Engkau, menaikkan doa-doa kami secara bersama-sama. Biarlah itu yang akan terus kami pupuk, yang akan terus kami lakukan di dalam kami terus untuk berdoa bersama-sama, menaikkan doa kami di setiap doa Rabunya. Engkau bangkitkan semangat kepada setiap kami ya Bapa, karena kami tahu di dalam Engkau saja kami boleh memiliki pengharapan. Di dalam Engkau saja yang hidup itu kami boleh memperoleh kemenangan. Terpujilah Engkau ya Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk jemaat. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita pujikan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih untuk pimpinanmu dalam ibadah Paskah pada pagi hari ini. Engkau telah sertai dari awal sampai dengan selesai. Kiranya pengharapan Paskah senantiasa ada dalam hati anak-anak-Mu. Ketika mereka menghadapi berbagai macam tantangan dan kesulitan dalam hidup ini, mereka senantiasa memandang kepada Engkau yang sudah bangkit dari kematian, yang memberikan pengharapan yang pasti kepada kami orang-orang percaya. Dan biarlah anak-anak-Mu sebagai orang percaya menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga hidup mereka pun boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada bagi orang lain, dan hidup mereka pun boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati Bapak Ibu kepada Tuhan, dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, serta sukacita dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan Bapak Ibu sekalian, mulai sekarang sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajah-Nya menyinari kau, Tuhan memberi anugerah-Nya.
Jemaat dipersilakan duduk kembali, ibadah selesai, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.